Selanjutnya adalah oral tuberculosis ulcer. Oral tuberculosis ulcer adalah lesi berbentuk ulkus yang terdapat di rongga mulut yang merupakan manifestasi dari penyakit tuberkulosis. Lesi ini sangat jarang terjadi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Farber dan kawan-kawan, kurang dari 0,1% pasien tuberkulosis memiliki lesi di rongga mulutnya. Lalu untuk gambaran klinisnya, oral tuberculosis ulcer ini memiliki bentuk yang mirip dengan lesi ulkus pada umumnya. Lalu untuk etiologinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini merupakan parasit intraseluler fakultatif, di mana biasanya strain manusia yang bertanggung jawab dalam banyak kasus tuberkulosis. Tetapi strain dari sapi juga dapat menghasilkan penyakit tuberkulosis, terutama yang melalui susu sapi yang tidak dapat dipasteurisasi. Lalu untuk rencana perawatan dan terapinya biasanya dilakukan dengan beberapa obat karena Mycobacterium tuberculosis ini bermutasi dan resisten terhadap terapi obat tunggal. Ini biasanya yang digunakan adalah isoniazid yang dikombinasikan dengan rifampicin selama 9 bulan, atau isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide selama 2 bulan, diikuti oleh isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan. Obat lain yang digunakan adalah streptomycin dan ethambutol. Lalu untuk prognosanya, itu adalah baik, asalkan diagnosanya tepat, dan perawatannya secepat mungkin dilakukan. Lalu selanjutnya adalah papilla circumvallata prominens. Papilla circumvallata prominens merupakan suatu varian normal pada rongga mulut berupa adanya benjolan berbentuk bulat pada sepertiga posterior lidah. Lalu untuk gambaran klinisnya, keadaan klinis yang terlihat yaitu sebuah papula berbentuk bulat berukuran 2-4 mm. Papula yang berbatas jelas dengan tepi reguler, dengan tekstur permukaan yang kasar dan terletak pada posterior dorsum lidah. Warna papula sama seperti jaringan di sekitarnya dan tidak dirasakan nyeri pada benjolan tersebut. Untuk etiologinya, ini merupakan struktur anatomi yang normal. Namun, terjadi pembesaran pada papilla circumvallata juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti infeksi virus atau bakteri, defisiensi B12, asam folat, atau zat besi, serta mengkonsumsi makanan yang panas dan pedas. Lalu untuk rencana perawatannya, papilla circumvallata prominens ini merupakan suatu keadaan normal pada lidah, sehingga untuk pelaksanaannya dengan memberikan KIE pada pasien. Lalu selanjutnya papilla foliata prominens. Ini merupakan varian normal rongga mulut yang berupa penjualan pada bagian lateral lidah. Papilla foliata merupakan salah satu papilla yang terdapat pada lidah. Untuk gambaran klinisnya, ini merupakan lesi papula berbentuk bulat dengan jumlah bervariasi, tapi irreguler, warna bening, berbatas jelas, dan kondisi daerah sekitar normal, ukuran berkisar antara 1-2 mm. Lalu untuk etiologinya, pertama ini merupakan suatu struktur anatomi yang normal. Lalu juga dapat disebabkan karena adanya peradangan pada lingual tonsil dan juga disebabkan karena adanya infeksi virus dan bakteri. Contohnya adalah bakteri Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis. Untuk rencana perawatan dan terapi, karena papilla foliata ini merupakan suatu yang biasanya asimptomatik dan merupakan lesi yang normal, biasanya tidak diperlukan terapi. Namun jika mengalami keluhan, dapat melakukan eliminasi pada faktor-faktor iritannya. Selanjutnya adalah papiloma. Papiloma adalah sebuah tumor epitel jinak dengan batas yang jelas dan biasanya muncul pada epitel squamosa berlapis, seperti pada kulit, mulut, dan faring. Untuk gambaran klinisnya, papiloma ini adalah pertumbuhan eksofitik yang terdiri dari banyak lesi dengan permukaan yang kasar, bergelombang, atau seperti kembang kol. Asimptomatik dan biasanya dia berwarna putih, namun terkadang juga ada yang berwarna pink. Mayoritas papiloma ini memiliki diameter beberapa milimeter, namun juga dapat ditemukan lesi yang berukuran beberapa sentimeter. Untuk etiologinya, oral papiloma squamosa ini disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV tipe 6 dan 11. Selain disebabkan oleh virus, faktor predisposisi papiloma squamosa adalah kebiasaan merokok, malnutrisi, dan perubahan hormonal.
Lalu untuk rencana perawatannya, jadi untuk papiloma squamous-lingua mulut ini adalah dengan menggunakan pembedahan eksisi sebesar 1 mm ke dalam submukosa. Pembedahan lesi juga dapat digunakan dengan laser, dengan keuntungan di mana hemostatisnya lebih baik, visibilitas dan manipulasinya lebih baik, tanpa jahitan, rasa sakit dan edem pada pasca operasi itu minimal. Lalu selanjutnya, pemphigoid. Mukus membran pemphigoid adalah suatu kelainan autoimun kronis ditandai dengan suatu blister atau gelembung atau lepuhan yang mengenai membran mukosa. Tanda klinis utama dari pemphigoid membran mukosa adalah desquamative gingivitis, warna kemerahan pada gingiva, kehilangan stippling, dan mudah berdarah. Lesi yang melepuh dapat menyebar ke esofagus dan laring yang memiliki kemungkinan menyebabkan kesulitan menelan dan suara serak. Jadi untuk etiologinya, MMP ini merupakan gangguan autoimun yang terjadi karena antibodi dan antigen mulai menyerang jaringan sehat pada tubuh. Nah, pada pasien MMP, autoantibodi menyerang basement membran zone dari epitel. BMZ sendiri berfungsi sebagai perekat lapisan epidermis ke jaringan bawahnya. Nah, ketika BMZ dihancurkan, maka kulit tidak lagi terikat sehingga memungkinkan untuk lepas dan menghasilkan lepuh. Untuk rencana perawatannya, terapi simptomatik dapat dilakukan dengan memberikan obat kortikosteroid. Kortikosteroid topikal seperti fluosinonid dapat meredakan peradangan dan gatal-gatal. Sediaan gel seperti betamethasone, dipropionat, atau clobetasol juga dapat digunakan untuk mengatasi gejala yang timbul. Obat antibiotik seperti Dapsone dapat mengatasi peradangan yang terjadi pada kasus MMP ringan. Lalu selanjutnya adalah pemphigus. Pemphigus merupakan suatu penyakit autoimun dengan manifestasi berupa kondisi lepuhan pada permukaan kulit atau mukosa. Pada gambaran histologis ditemukan adanya akantholisis yang menyebabkan hilangnya adesi di antara keratinosit. Untuk gambaran klinisnya, pemphigus vulgaris memiliki manifestasi awal berupa lesi di rongga mulut sekitar 2 hingga 6 bulan sebelum menyebar ke kulit dan membran mukosa lainnya. Lalu pada tahapan lanjut akan terjadi desquamasi gingiva dan erosif. Selain itu juga dapat terjadi sialore, halitosis, dan pembentukan bercak coklat atau kehitaman di perbatasan vermilion. Pemphigus vulgaris dapat melibatkan mukosa lain seperti hidung, faring, laring, esofagus, dan genital. Lalu untuk etiologi, jadi pemphigus ini merupakan penyakit autoimun karena sistem pertahanan tubuh membentuk antibodi terhadap protein spesifik dari desmomal adhesion complex yang dapat menyebabkan pembentukan lepuh di epidermal. Untuk rencana perawatannya, umumnya diberikan terapi kortikosteroid per oral atau intravena, tergantung dari tingkat keparahan penyakitnya. Pemberian obat imunosupresan juga dapat dilakukan, seperti azathioprine. Untuk terapi lesi di rongga mulut itu lebih susah dilakukan karena lesi lebih lambat dalam merespon perawatan. Penyakit Addison adalah suatu kondisi di mana kelenjar adrenal tidak dapat memproduksi dengan cukup beberapa jenis hormon. Addison melibatkan terganggunya fungsi dari kelenjar korteks adrenal. Hal ini menyebabkan penurunan produksi dua hormon yang biasanya dirilis oleh korteks adrenal, yaitu kortisol dan aldosteron. Penyakit Addison sangat jarang ditemukan. Dari hasil penelitian di Inggris, didapatkan hasil dari 1 juta orang hanya terjadi 8 kasus saja. Kebanyakan kasus terjadi antara umur 20-50 tahun, tetapi dapat pula terjadi pada semua umur. Pada penyakit Addison, gejala berkembang secara lambat mulai dari beberapa bulan sampai dengan tahun, ditandai dengan lemah badan, lekas lelah, anoreksia, penurunan berat badan, dan hiperpigmentasi. Berikut merupakan gambar pada pasien dengan penyakit Addison. Tampak intraoral terdapat pigmentasi pada mukosa bukal, bagian bawah, mukosa gingiva, mukosa alveolar, dan palatum durum. Lidah tampak halus dengan hilangnya papila dan terjadi pigmentasi pada posterior lidah. Penyakit Addison dapat disebabkan oleh insufisiensi adrenal primer seperti autoimun, infeksi, dan tumor adrenal atau insufisiensi adrenal sekunder karena tumor atau infeksi, kurangnya aliran darah ke kelenjar hipofisis, radiasi kelenjar hipofisis, atau pengangkatan bagian hipotalamus atau kelenjar hipofisis.
Kerusakan lebih dari 90% pada kedua kelenjar adrenal dan biasanya disebabkan oleh proses autoimun atau ketika antibodi dalam darah bereaksi secara khusus terhadap jaringan adrenal. Selanjutnya untuk terapi, yaitu terapi glukokortikoid sintetik seperti hidrokortison, prednison, atau dexamethasone oral 1-3 kali sehari memberi efek glukokortikoid. Pemberian fluorokortison oral atau Florinef 1-2 kali sehari untuk mencegah kondisi dehidrasi, hipotensi, hiponatremia, dan hiperkalemia. Pemberian vasopresor amina juga perlu diberikan jika terjadi hipotensi yang menetap. Pigmentasi fisiologis. Pigmentasi fisiologis biasanya dapat dijumpai pada gingiva, palatum durum, mukosa, dan lidah. Jika pada gingiva, warna fisiologis normal gingiva adalah merah muda atau pink salmon dengan variasi fisiologis dari pigmentasi melanin. Pigmentasi fisiologis mukosa oral dimanifestasikan sebagai multifokal atau diffuse pigmentasi melanin dengan prevalensi variabel di kelompok etnis yang berbeda. Melanin biasanya ditemukan di kulit semua orang. Pada orang berkulit gelap, gingiva mungkin berisi pigmen melanin yang lebih besar daripada mukosa alveolar. Berikut merupakan gambar pigmentasi fisiologis yang terjadi pada gingiva. Untuk gambar A, pigmentasi gingiva diffuse. Gambar B, pigmentasi padat. Gambar C, pigmentasi tidak beraturan, yaitu terdapat bintik-bintik atau makula. Hiperpigmentasi gingiva disebabkan oleh deposisi melanin yang berlebihan oleh melanosit, terutama di lapisan sel basal dan suprabasal dari epitel. Pigmentasi yang gelap atau kecoklatan dan perubahan warna gingiva dapat disebabkan oleh berbagai faktor lokal dan sistemik. Kondisi sistemik seperti gangguan endokrin, Albright syndrome, melanoma maligna, terapi anti-malaria, trauma, penyakit paru kronis, dan racial pigmentation dapat menyebabkan hiperpigmentasi gingiva. Untuk menghilangkan hiperpigmentasi dapat dilakukan beberapa perawatan, diantaranya adalah gingival scraping dengan menggunakan scalpel, di mana menghancurkan sel-sel epitel yang menghasilkan pigmen melanin terutama pada lapisan basal. Pada kasus pigmentasi gingiva, terapi dapat dengan metode bedah dan non-bedah. Metode bedah adalah teknik bedah konvensional dengan menggunakan pisau bedah, abrasi gingiva dengan high speed, pengorokan gingiva dengan scalpel, free gingival graft, gingivectomy, cryosurgery, electrosurgery, acellular dermal matrix, dan sinar laser. Sedangkan yang termasuk teknik non-bedah yaitu dengan menggunakan bahan kimia seperti fenol 90%. Pemeriksaan penunjang pada kasus pigmentasi gingiva diperlukan pencatatan tentang riwayat medis, riwayat keluarga, serta pemeriksaan darah untuk mengantisipasi adanya kontraindikasi perawatan. Lalu untuk prognosa dapat dikatakan baik jika pasien kooperatif dan tidak menderita penyakit sistemik. Pigmentasi patologis oleh karena tembakau atau rokok memiliki hubungan yang erat dengan pigmentasi melanin gingiva. Perokok lebih memiliki kecenderungan mengalami hiperpigmentasi dibandingkan dengan tidak perokok. Berikut merupakan gambaran klinis pigmentasi patologis yang terjadi karena tembakau. Secara klinis, lesi ini biasanya multiple dan berwarna coklat seperti makula dengan diameter kurang dari 1 cm yang terletak pada labial dari gingiva cekat dan papila interdental mandibula. Pigmentasi gingiva cenderung terjadi pada permukaan labial dari gigi anterior. Penyebab manifestasi pigmentasi patologis dapat disebabkan karena kebiasaan buruk yaitu merokok dan faktor lain yaitu karena obat-obatan anti malaria seperti kloroquine dan quinidin, antimikroba, ketoconazole, metildopa, busulfan, mentol, obat kontrasepsi, dan paparan logam berat. Rencana perawatan yang diberikan adalah dengan memberi komunikasi, edukasi, dan instruksi kepada pasien. Komunikasi berupa memberi dukungan pada pasien agar tidak khawatir dengan kondisi di dalam
rongga mulutnya. Edukasi yang diberikan adalah memberi penjelasan menyeluruh pada pasien bahwa warna kehitaman pada gusi disebabkan karena kebiasaan merokok. Kondisi tersebut tidak berbahaya dan tidak mengarah pada keganasan. Selanjutnya yaitu menginstruksikan pasien untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan menjaga kesehatan gigi dan mulutnya serta rutin memeriksa gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Postherpetic neuralgia atau neuralgia pasca herpetika merupakan suatu komplikasi dari infeksi varicella zoster virus atau VZN yang sering terjadi pada kelompok usia tua. Postherpetic neuralgia didefinisikan sebagai kondisi nyeri neuropatik yang kronis pada dermatom yang dipengaruhi oleh varicella zoster virus yang muncul setelah hilangnya ruam atau lesi kulit karena infeksi virus tersebut. Gambaran klinis pada pasien postherpetic neuralgia biasanya mengeluh nyeri yang bersifat spontan, dideskripsikan sebagai rasa terbakar, itching, dan throbbing. Nyeri yang intermittent atau nyeri seperti ditusuk dan ditembak, dan nyeri yang dibangkitkan oleh stimulus seperti allodynia, atau nyeri yang dibangkitkan oleh stimulus yang secara normal tidak menimbulkan nyeri. Etiologi neuralgia didefinisikan sebagai kondisi nyeri neuropatik yang kronis pada dermatom yang disebabkan oleh varicella zoster virus yang muncul setelah hilangnya ruam atau lesi kulit karena infeksi virus tersebut. Rencana perawatan dengan pengobatan antivirus yang agresif untuk infeksi akut dapat mengurangi risiko pengembangan komplikasi postherpetic neuralgia. Ketika rasa sakit dirasakan parah, dapat diberikan analgesik dosis besar. Untuk terapi, jadi fokus terapi dilakukan pada manajemen nyeri dan masalah terkait komplikasi yang dapat muncul. Obat pilihan pertama yang biasa digunakan yaitu agen antidepresan trisiklik, gabapentin, dan pregabalin. Selain itu, patch lidocaine juga dapat digunakan sebagai terapi lini pertama. Untuk pilihan terapi lini kedua, dapat menggunakan opioid dan patch atau krim capsaicin topikal atau dapat juga dengan mengombinasikan dua obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Primary herpetic gingival stomatitis atau PHGS merupakan penyakit infeksi virus herpes simplex primer tipe 1 atau 2 atau HSV1 atau HSV2. Gejala khasnya berupa demam yang muncul tiba-tiba, anoreksia, nyeri iritasi, dan nyeri yang intens pada rongga mulut. Umumnya penyakit PHGS yang terjadi pada anak dan remaja akhir, insidensinya pada anak hingga usia 5 tahun adalah 33%, sedangkan pada masa remaja akhir insidensinya infeksi ini mencapai 70-80%. Akan tetapi, infeksi ini terkadang juga dijumpai pada orang dewasa, misalnya yang pernah dilaporkan terjadi pada seorang pasien berusia 70 tahun. Infeksi virus herpes simplex pada orang dewasa dapat bermanifestasi sebagai faringotonsilitis dengan lesi yang terbatas hanya pada tonsil palatina dan orofaring posterior, disertai dengan gejala rasa terbakar pada kerongkongan, demam, malaise, dan sakit kepala. Gambar klinis dari primary herpetic gingival stomatitis adalah timbulnya lesi dalam rongga mulut baik pada permukaan mukosa bergerak maupun tidak bergerak. Lesi awal berupa vesikula yang dengan cepat akan pecah sehingga menyatu membentuk usilasi yang besar dan perih. Selanjutnya gingiva menjadi eritema dan lunak. Pada pasien muda, diagnosis klinis PHGS biasanya ditegakkan berdasarkan adanya tanda dan gejala klinis yang khas, terutama jika dijumpai adanya tanda klasik berupa lesi vesiko-ulceratif oral atau perioral, disertai gejala prodromal dan lesi di daerah keratin seperti palatum dan gingiva. Berikut merupakan gambar dari primary herpetic gingival stomatitis. Terjadinya penyakit primary herpetic gingival stomatitis disebabkan karena pasien belum pernah terpapar oleh infeksi virus herpes simplex atau VHS sehingga belum memiliki titer antibodi di dalam tubuhnya. Hal tersebut menyebabkan jika pada masa dewasanya pasien sedang dalam kondisi imunosupresi, maka VHS dapat menginfeksi dan menimbulkan manifestasi. Untuk prinsip perawatan yang akan dilakukan adalah kausatif, simptomatis, dan suportif serta preventif.
Untuk terapi yang diberikan yaitu pertama terapi kausatif, itu pasien diberikan asiklovir 15 mg per kilogram pada anak, asiklovir 200 mg 5 kali per hari pada pasien dewasa. Selanjutnya untuk terapi simptomatik diberikan anestesi topika, analgesik antipiretik, dan antiseptik kumur. Untuk terapi suportif, pasien diinstruksikan untuk istirahat, hidrasi, imunomodulator, serta multivitamin. Selanjutnya adalah peteki atau purpura atau hematoma oral. Hematoma adalah perdarahan setempat yang membeku dan membentuk massa yang padat. Hematom biasanya bermula sebagai pembengkakan rongga mulut atau fasial yang sering berwarna merah atau ekimotik. Dengan berjalannya waktu akan berubah menjadi noda memar berwarna biru dan hitam. Jadi foto tersebut merupakan gambar hematoma yang terjadi pada pasien pasca pencabutan gigi. Selanjutnya adalah etiologi. Jadi hematoma terjadi karena adanya ekstravasasi daerah ke dalam jaringan akibat tertusuknya pembuluh darah arteri maupun vena oleh jarum anestesis waktu melakukan injeksi. Injeksi ke daerah tuberositas atau blok nervus posterior superior sering menyebabkan terbentuknya hematoma. Pemeriksaan penunjang diperlukan untuk mengetahui penyebab, faktor risiko, dan komplikasi yang sudah terjadi, seperti pemeriksaan ronsen untuk mengetahui adanya fraktur tulang yang mengakibatkan hematoma, atau pemeriksaan darah guna mengetahui kadar trombosit serta waktu pembekuan darah. Recurrent herpes labialis atau herpes labialis. Infeksi virus herpes simplex 1 atau VHS1 yang biasa disebut herpes simplex labialis atau HSL merupakan masalah global kesehatan masyarakat yang memiliki berbagai bentuk pengobatan dengan dampak yang minimal. Herpes simplex labialis adalah bentuk herpes orofasial rekuren yang paling sering terjadi. Herpes labialis rekuren terjadi pada 50-75% individu yang terkena infeksi VHS di rongga mulut dan terjadi 3 kali lebih sering pada pasien yang mengalami demam dibandingkan pasien tanpa demam. Untuk gambaran klinisnya, terjadi gejala prodromal berupa demam, sakit kepala, malaise, dan muntah disertai rasa tidak nyaman di dalam rongga mulut. Pada 1-2 hari setelah gejala prodromal, timbul lesi-lesi lokal berupa vesikel kecil berkelompok di muka rongga mulut, berdinding tipis yang dikelilingi oleh peradangan. Vesikel cepat pecah, meninggalkan ulkus, dangkal, dan bulat yang nyeri di sekitar rongga mulut. Lesi dapat mengenai seluruh bagian di mukosa rongga mulut. Etiologi dari recurrent herpes labialis disebabkan karena reaktivasi HSV1 laten pada ganglion trigeminal setelah infeksi primer. Faktor predisposisi yang dapat memicu reaktivasi dari HSV1 laten adalah stres, trauma, paparan sinar matahari, dan menstruasi. Rencana perawatan bagi penderita VHS meliputi kausatif disertai analgesik dan antipiretik. Pemberian terapi suportif seperti makanan yang cair tinggi kalori, protein, multivitamin, serta obat kumur dengan kandungan anestetikum. Terapi dari recurrent herpes labialis itu dapat dengan cara mengontrol faktor predisposisi seperti penggunaan sunscreen untuk mengurangi frekuensi rekurensi akibat sinar matahari. Istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi juga dapat mengurangi frekuensi recurrent. Perawatan topikal dapat menggunakan krim asiklovir 5% atau salep pensiklovir 1% pada saat awal gejala prodromal atau gejala akan timbul lesi. Penggunaan krim tetrakasin 1,8 sebanyak 6 kali sehari. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan biopsi, titer antibodi, dan kultur virus maupun dengan mikroskop elektron direct. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis yang adekuat dan gambaran klinis serta hasil pemeriksaan penunjang di laboratorium. Recurrent oral herpes atau stomatitis herpetica merupakan penyakit mulut berupa vesikel atau ulcerasi multiple pada mukosa mulut akibat reaktivasi dari herpes simplex virus HSV 1 atau kadang-kadang HSV 2 yang laten pada ganglion syaraf. Infeksi herpes simplex virus ditandai adanya lepuh yang sakit dan gatal serta vesikel pada mukosa oral. Berikut merupakan gambar dari stomatitis herpetica.
Gejala intraoral berupa eritema dan vesikel kecil berdiameter 1-3 mm berkelompok pada palatum keras, attach gingiva, dorsum lidah, dan mukosa non-keratin di labial, bukal, ventral lidah, dan palatum mole. Vesikel mudah pecah, membentuk ulcer yang lebih besar dengan tepi tidak teratur dan kemerahan. Etiologi dari stomatitis herpetica disebabkan oleh reaktivasi dari virus HSV1 atau kadang-kadang HSV2. Terjadi reaktivasi dari HSV laten ke dalam saliva dan sekresi oral akibat adanya faktor pemicu dan menimbulkan ulcerasi rongga mulut. Terapi yang dilakukan adalah terapi kausatif berupa antivirus untuk kasus yang berat. Itu diberikan pada tahap vesikel yaitu 72 jam pertama. Diberikan asiklovir 1000 mg per hari atau valaclovir atau famciclovir 500 sampai 1000 mg. Kemudian recurrent oral herpes atau stomatitis herpetica yang terkait dengan gangguan hematologi. Jadi infeksi rekuren herpes merupakan bentuk sekunder atau rekuren dari infeksi herpes simplex primer. Infeksi rekuren terjadi ketika VHS1 bersifat reaktif pada keadaan laten dan bergerak secara sentripetal ke mukosa atau kulit. Untuk gambaran klinisnya terlihat adanya gambaran vesikel yang mudah pecah yang kemudian berubah menjadi ulcer kemerahan dengan ukuran 1-5 mm. Biasanya dapat terjadi di mana saja di rongga mulut, terutama pada gingiva, palatum durum, dan dorsum lidah. Untuk etiologinya itu berhubungan dengan peningkatan antibodi IgG dalam serum sebesar 4 kali lipat. Pasien dengan leukemia, transplantasi ginjal, dan transplantasi stem cell lainnya bermanifestasi menyebabkan infeksi stomatitis herpetica terjadi. Kemudian untuk rencana perawatan, itu pemberian obat topika antivirus seperti krim asiklovir, krim peniclovir, dan krim docosanol dapat mengurangi rasa nyeri dan ukuran lesi. Sarkoma kaposi adalah kanker yang berkembang dari sel-sel yang melapisi pembuluh getah bening atau pembuluh darah. Sarkoma kaposi seringkali muncul sebagai tumor pada kulit atau pada permukaan mukosa seperti di dalam rongga mulut. Sarkoma kaposi berhubungan dengan infeksi virus herpes yang dapat menyebar secara seksual. Pemeriksaan yang cermat pada kulit dan rongga mulut pada pasien dengan infeksi HIV merupakan kunci untuk mendiagnosis dini sarkoma kaposi. Berikut merupakan gambaran klinis pada palatum yang merupakan tanda sarkoma kaposi yang terkait dengan AIDS. Etiologi paling umum penyakit sarkoma kaposi adalah virus herpes atau HAV8. Virus ini dapat menular melalui hubungan seks dan kontak non-seksual seperti dari ibu ke bayi. Pada orang dengan AIDS, sarkoma kaposi disebabkan oleh interaksi antara HIV, sistem imun yang melemah, dan virus herpes manusia atau HHV8 tersebut. Pilihan perawatan untuk sarkoma kaposi yaitu terapi lokal untuk penyakit terlokalisir dapat dengan bedah eksisi, krioterapi, 9-cis retinoic acid topikal, dan terapi radiasi. Untuk terapi sistemik penyakit tersebar luas atau keterlibatan organ dalam seperti pada pasien dengan AIDS dapat dilakukan highly active antiretroviral therapy atau HAART.